Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Kuseda Puzzle. Hari ini adalah video terakhir dari series Ouch, Oripis, Unconventional, Cheerful Hybrids, puzzle-puzzle hybrid yang dibuat oleh Horipi. Dan puzzle-nya adalah Heru Golf Sudoku ukuran 9x9. Tapi sayangnya untuk video ini, saya tidak akan melakukan blind solve lagi ya. Seenggaknya untuk bagian awal dari puzzle inilah. Karena saya sudah bermain puzzle ini kemarin ya, tapi tidak berhasil untuk menyelesaikan puzzle-nya. Ternyata saya menyelesaikan puzzle ini dengan strategi yang salah gitu. Ternyata setelah saya baca hint yang telah diberikan, saya sekarang sudah mengerti untuk strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan puzzle-nya. Dan nanti kita akan coba untuk menyelesaikannya dengan strategi tersebut. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Di sini mungkin saya akan menggunakan klip penjelasan peraturannya seperti di video kemarin juga ya, memutar ulang di klip tersebut. Oke, dan peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku tapi dengan menggunakan angka 0 sampai 8. Jadi kita harus menempatkan angka 0 sampai 8 pada setiap peta kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom dan di dalam setiap kotak 3x3 dia harus memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Dan ini adalah lanjutan untuk peraturan dari Hero Golf Sudoku, tapi di sini saya akan menggunakan contoh-contoh yang baru supaya bisa lebih mudah untuk menunjukkan juga peraturannya. Dan di sini kita harus menggerakkan masing-masing bola golf di sini atau lingkaran, sehingga nantinya lingkaran tersebut dapat berhenti tepat pada lubang atau petak H di sini. Dan pergerakan pertamanya itu harus bergerak secara garis lurus horizontal atau garis lurus vertikal, tapi dengan langkahnya sesuai dengan angka yang berada pada lingkaran. Jadi contoh aja kalau misalkan kita memiliki angka 3 di sini, pergerakan pertama dari lingkaran tersebut, dia bisa aja bergerak 3 petak ke atas, 3 petak ke kiri, 3 petak ke kanan, atau 3 petak ke bawah. Kita berikan contoh saja misalkan 3 petak ke kanan seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian untuk petak di mana pergerakan tersebut berakhir, sama juga kalau misalkan ini adalah petak H dan pergerakan tersebut berakhir di situ, itu juga masih berlaku. Kita harus menempatkan angka satu lebih sedikit dari sebelumnya untuk petak tersebut. Tadi kita mulai dengan angka 3, maka kita harus menempatkan angka 2 di sini, satu lebih sedikit. Lalu kalau masih akan berlanjut bergerak lagi, kita akan memiliki peraturan yang sama, tapi dengan menggunakan angka yang baru di sini sebagai acuannya. Jadi seperti kita melanjutkan pergerakan dengan posisi bola yang baru, serta juga angka yang baru untuk acuan langkahnya. Contohnya berarti di sini kita bisa aja bergerak 2 petak ke atas, 2 petak ke kiri, 2 petak ke kanan, atau 2 petak ke bawah. Kita berikan contoh saja 2 petak ke bawah, 1, 2 seperti ini. Dan seperti sebelumnya, kita harus menempatkan pada petak akhir pergerakannya satu angka lebih sedikit dari sebelumnya, maka kita menempatkan angka 1 di sini, dan itu akan terus berlanjut hingga bola tersebut nanti dapat berhenti pada petak H, misalkan seperti ini. Yang harus berhati-hati adalah ketika angka tersebut mencapai angka 0, dia akan berhenti. Tidak bisa untuk melanjutkan pergerakannya lagi. Jadi tidak mungkin seperti ini karena dia tidak berhenti pada tepat petak H, tapi juga lingkaran itu tidak perlu untuk mengambil seluruh jatah pergerakannya sebelum dia berhenti pada petak H. Jadi kalau misalkan ada angka 3 di sini, dia bisa aja bergerak 3 petak ke bawah dan langsung berhenti pada petak H dan tidak perlu untuk melanjutkan pergerakannya lagi dan mengambil seluruh jatah pergerakannya. Kemudian juga ada peraturan di mana jalur pergerakan dari lingkaran itu tidak boleh tumpang tindih ataupun bersilangan dengan dirinya sendiri, dengan lingkaran lainnya, dengan pergerakan lingkaran lainnya, atau petak awal lingkaran lainnya. Jadi inti dari peraturan ini adalah setiap petak itu hanya bisa dilalui oleh sebuah jalur maksimal satu kali saja. Kita tidak boleh membuat sebuah lingkaran melalui sebuah petak lebih dari satu kali untuk jalurnya, tapi juga untuk lingkaran lainnya kita tidak boleh melintasi petak-petak yang telah diambil oleh jalur lainnya. Jadi misalkan tidak boleh contohnya seperti ini karena mengambil petak yang telah diambil oleh jalur lainnya. Sehingga nantinya tidak akan terjadi untuk tumpang tindih ataupun bersilangan di puzzle ini. Dan beberapa peraturan terakhir adalah kita tidak boleh hanya melintasi petak H saja tapi tidak berhenti. Jadi kalau melintasi sebuah petak H itu harus langsung berhenti ke petak tersebut. Dan nantinya seluruh lingkaran di sini dia akan berhenti pada petak H yang berbeda. Oke, dan itu adalah peraturan dari Hero Golf Sudoku. Semoga jelas untuk penjelasannya. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini mungkin saya akan jelaskan dulu kali ya beberapa temuan logika-logika yang saya dapatkan pada percobaan pertama saya dalam menyelesaikan puzzle ini. Oke, jadi kita bisa langsung mendapatkan sebuah deduksi ya bahwa angka 0 dan angka 1 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada lingkaran.
Karena untuk pergerakan pertamanya, nggak mungkin dong kita hanya bergerak 0 petak untuk pergerakan pertamanya. Dan itu nggak bakal pernah bisa berhenti pada tepat petak H nantinya untuk lingkaran tersebut. Sama juga untuk angka 1. Kalau dia berisi angka 1 untuk permulaannya, dia hanya bisa bergerak satu petak saja, kemudian dia mencapai 0. Dan tidak akan pernah bisa melanjutkan pergerakannya lagi, karena sudah mencapai 0. Dan nggak ada satu petak dari lingkaran-lingkaran di sini yang nantinya akan langsung berhenti pada tepat petak H. Kalau kita lihat seluruh lingkaran tersebut, tidak akan ada satu petak di atasnya, di bawahnya, kanannya, atau kirinya yang merupakan petak H. Jadi kita nggak bisa menempatkan angka 0 dan angka 1 pada seluruh lingkaran di sini. Oke, dan kemudian kita harus melihat dari angka pada lingkaran di sini ya, karena ini lumayan menarik banget untuk lingkarannya. Jadi sekarang pergerakan pertama kita untuk setiap lingkaran itu harus minimal 2 petak. Tadi nggak bisa berisi angka 0 atau 1. Jadi angkanya minimal banget harus 2 petak untuk permulaan pergerakannya. Dan kalau kita lihat lingkaran di sini, dia nggak mungkin bergerak ke atas atau bakal keluar grid. Nggak mungkin bergerak 2 petak ke kiri, tadi minimal 2 petak, jadi nggak mungkin ke kiri. Jadi hanya bisa ke bawah atau ke kanan untuk pergerakan pertamanya. Kalau dia berisi angka 4 atau lebih, kita akan selalu melintasi petak H, tapi tidak berhenti. Kita ada 4 petak pergerakannya, 1, 2, 3, 4, dan itu akan melintasi petak H. Sama juga untuk bergerak ke bawah dengan logika yang sama. 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi angka di sini nggak bakal pernah bisa berisi 4 atau lebih, atau dia akan melintasi petak H. Maka ternyata hanya bisa 2 atau 3 saja untuk lingkaran tersebut. Sama juga untuk lingkaran ini hanya bisa berisi 2 dan 3 saja. Dan ini akan membentuk 2-3 pair yang sangat menarik banget nantinya untuk di baris ini. Tapi di sini kita bisa mendapatkan sebuah logika yang lebih jauh ya. Jadi, dimanapun angka 3-nya berada di sini, itu lumayan menarik. Karena kalau ini berisi angka 3, dia nggak bisa bergerak ke kiri. Kita akan selalu memiliki angka yang terus berkurang setiap akhir dari pergerakannya. Jadi kalau ini 3 dan bergerak ke kiri, 1, 2, 3, kita harus menempatkan angka 2 di sini. Dan itu akan membuat 2 dan 3 mengeliminasi petak ini, dan ini tidak akan pernah bisa memiliki kandidat lagi. Sama juga kebalikannya ya. Kalau ini 3, ini akan 2, dan itu akan mengeliminasi angka pada lingkaran yang satu lagi. Jadi dimanapun angka 3-nya berada, itu harus segera bergerak ke bawah agar bisa mendapatkan angka 2 dan memenuhi peraturan klasik Sudoku. Jadi kalau ada 3 di sini, ini bakal 2. Kalau ada 3 di sini, ini bakal 2. Intinya adalah salah satu petak ini nantinya akan berisi angka 2. Dan ini akan membentuk pola X-Wing ya, yang cukup menarik banget di puzzle ini. Jadi kalau kita lihat di kedua kolom ini, kita harus bertanya, ada berapa sih angka 2 yang nantinya akan muncul di seluruh petak ini? Pasti bakal ada tepat satu angka 2 yang ada di kolom ini, dan tepat satu angka 2 yang berada pada kolom ini. Jadi totalnya bakal ada 2 angka 2 yang muncul pada kedua kolom ini. Tapi kuota dari angka 2 tersebut telah diambil oleh satu di baris ini. Tadi kita tahu bakal ada satu, dan satu lagi bakal ada di baris ini. Jadi itu sudah mengambil kuota angka 2 yang berada pada kedua kolom ini. Jadi di peta kuning ini nggak bakal pernah bisa berisi angka 2 lagi. Atau cara lainnya untuk melihat logika tersebut adalah, kalau ini 2, dia akan mengeliminasi 2 di kolomnya, maka 2 harus di sini, dan itu akan mengeliminasi angka 2 yang berada pada kedua kolom ini. Sama juga kalau kebalikannya, kalau ini 2, 2 harus di sini, dan itu akan mengeliminasi angka 2 pada kolomnya. Makanya kenapa dinamakan X-Wing ya, karena ini seperti membentuk pola X ketika kita melihatnya dari dua kemungkinan tersebut. Oke, dan intinya adalah di seluruh kolom ini nggak bakal pernah bisa berisi yang kedua, dan cukup menarik untuk petak ini, dia nggak bakal pernah bisa berisi yang kedua, dan kalau kita lihat pergerakannya minimal 3 petak kan ya. 3, 4, atau 5 maksimal, karena supaya tidak melintasi petak H di sini, dia maksimal 1, 2, 3, 4 kalau bergerak ke atas. Kalau bergerak ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 maksimal agar tidak melintasi. Nggak bisa bergerak ke bawah, nggak bisa bergerak ke kiri, karena minimal bergerak 3 petak saja di sini. Oke. Dan sekarang ini nggak bisa berisi angka 3 juga, kita bisa melakukan eliminasi di situ. Kalau ini adalah 3, kita nggak bisa bergerak ke kanan, atau ini harus 2 dan nggak mungkin. Tadi akan selalu berkurang untuk angkanya. Kalau bergerak ke atas, 1, 2, 3 seperti ini harus 2, dan kita punya permasalahan yang sama ya. 2 dan 3 di sini mengeliminasi 2 dan 3 yang berada pada lingkarannya. Oke, jadi ini bukan 3 lagi sekarang untuk angka pada lingkaran ini. Oke, dan sekarang kita coba untuk melihat satu-satunya lingkaran yang mungkin saya bisa selesaikan lah untuk di puzzle ini. Di lingkaran ini ternyata angkanya itu sangat terbatas banget, dan hanya ada satu kemungkinan saja untuk angka tersebut. Jadi
tadi nggak bisa berisi angka 0 atau 1, 2 dan 3 pair di barisnya mengeliminasi 2 dan 3 di baris ini. Makanya hanya bisa 4, 5, 6, 7, 8, tapi nggak mungkin 6 juga oleh Sudoku. Dan sekarang kita coba melakukan eliminasi satu-satu ya untuk angka di sini. Kalau dia 4, sekarang dia hanya bisa bergerak ke bawah ya, agar tidak terjadinya tumpang tindih atau melintasi lingkaran-lingkaran lainnya juga di sini. Kita hanya bisa mengambil sebuah petak satu kali, jadi nggak bisa bergerak ke kanan untuk jalur pergerakannya, karena sudah ada lingkaran di sini. Jadi harus bergerak ke bawah, 1, 2, 3, 4, kemudian angka di sini adalah angka 3, kemudian dia bergerak lagi 1, 2, 3 untuk pergerakannya, selanjutnya dari 4 ke 3 pergerakan selanjutnya, dan ini akan 2 di sini. Dan sekarang kalau kita lihat, nggak ada dua petak yang mungkin ya. Kalau dua petak ke bawah bakal keluar grid, ke kiri nggak mungkin, ke atas akan mengambil sebuah petak beda satu kali, dan kalau ke kanan itu akan melintasi sebuah lingkaran di sini, dan itu nggak mungkin. Jadi itu nggak bisa 4 sekarang, kita bisa melakukan eliminasi di situ. Kalau 5, sekarang kita coba, kalau 5 di sini, dia bakal 1, 2, 3, 4, 5, masih sama, harus bergerak ke bawah, dan ini akan menjadi 4. Dan sekarang kalau kita lihat, dia nggak bakal pernah bisa bergerak 4 petak lagi, atau akan melintasi lingkaran, atau bakal keluar grid di sini. Jadi kita bisa lakukan eliminasi juga untuk angka 5 di sini. Dan kalau 7 menariknya dengan adanya angka 6 ya di sini. Itu membantu eliminasinya. Kalau 7 ini harus 6 untuk petak terakhirnya, dan itu nggak mungkin kalau sudah ada angka 6 di sini oleh Sudoku. Jadi ternyata hanya bisa 8 petak menariknya. Dan mungkin saya akan menggunakan warna saja kali ya di puzzle ini agar lebih mudah untuk melihat eliminasi-eliminasinya di sini. Jadi ini hanya bisa bergerak 8 petak ke bawah sekarang, dan kemudian petak di akhirnya akan menjadi angka 7, kemudian pergerakannya hanya bisa ke kanan sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sudah berhenti pada petak H di sini, dan ini akan menjadi angka 6 pada akhir pergerakan. Oke, dan kita bisa mendapatkan posisi seperti ini untuk puzzle pertama, untuk permulaan dari puzzle-nya. Dan di sini saya sangat ngestak banget ya, sampai tidak tidak berhasil untuk menyelesaikan puzzle ini. Saya bisa melakukan beberapa eliminasi untuk lingkarannya, tapi ternyata saya menyelesaikan puzzle ini dengan strategi yang salah gitu. Jadi saya mencoba untuk mengeliminasi angka-angkanya dan melihat apakah angka tersebut masih mungkin atau enggak, tapi ternyata bukan itu yang perlu dicari di puzzle ini. Jadi yang perlu dicari di puzzle ini adalah ternyata kita harus melihat seluruh lingkaran ini itu bisa berhenti pada petak H di mana gitu, di mana aja, dan kita mencoba untuk mencatat informasi-informasi tersebut. Tapi um, yang saya sangat mungkin sedikit kecewa kali ya bisa dibilangnya. Nggak tahu mungkin um, saya bisa berasumsi duluan bahwa puzzle ini akan menjadi seperti itu atau enggak untuk um, apa yang akan saya rasakan ya. Cuman kalau menurut saya di sini sangat banyak banget kemungkinan yang perlu dicek ya pada setiap lingkaran agar nantinya lingkaran tersebut bisa berhenti pada petak H gitu. Jadi saya agak sedikit eh, agak sedikit tidak merasa senang kali ya untuk menyelesaikan puzzle ini dengan cara tersebut. Tapi kita coba dulu lah untuk melihat bagaimana kita bisa mendapatkan logika-logikanya di puzzle ini dengan strategi tersebut. Oke, kita coba ya. Kita melakukan eliminasi satu-satu dan melihat seluruh lingkaran ini akan berhenti pada petak yang mana. Jadi kita coba dengan lingkaran ini dulu. Kita akan warnakan ini dengan suatu warna, dan petak ini dia hanya bisa bergerak dua petak untuk pergerakan pertamanya atau tiga petak. Dan tadi kalau tiga petak kita tahu akan bergerak ke bawah dan mencapai petak H di sini. Kalau dua petak dia hanya bisa bergerak 1, 2 seperti ini dan mencapai angka 1, dan kemudian hanya bisa satu petak lagi untuk petak lanjutannya, dan kemudian bergerak ke bawah untuk berhenti pada petak H dan mencapai 0 dan berhenti di situ. Di sini saya abaikan dulu untuk Sudoku ya. 2 dia bisa bergerak ke bawah, 2, 1 seperti itu, atau 2, 1, 0 seperti ini untuk lanjutannya. Jadi kemungkinannya adalah kalau dia berisi angka 2, dia bisa berhenti pada petak ini atau petak ini, dan kalau 3, dia hanya bisa berhenti pada petak ini. Jadi kemungkinannya adalah dia berhenti pada kedua petak ini. Sama juga untuk H di sini, dia hanya bisa dengan logika yang sama berhenti pada petak H di sini dan petak H di sini. Jadi itu adalah kemungkinan yang mungkin untuk dia berhenti pada petak H di sini ya. Oke, dan kita coba untuk melihat lingkaran-lingkaran lainnya. Dia bisa berhenti pada petak mana. Mungkin kita mulai dulu dari 4 di sini, 4 dan 5 lingkaran ini. Jadi kalau dia 4, kemungkinannya adalah kalau dia 5 cukup simpel lah ya. Kalau 5 dia nggak mungkin bergerak ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 atau bakal melintasi petak H. Kalau bergerak ke kanan dia masih mungkin 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5 dan berhenti pada petak H di sini. Jadi itu masih bisa. Kalau ini 4, mungkin dia masih ada beberapa opsi kali ya. Dia bisa bergerak ke atas 1, 2, 3, 4 dan berhenti di sini. Tapi dia bisa juga bergerak ke kanan untuk pergerakan pertamanya. 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan mencapai 3 di sini. Untuk petak selanjutnya dia nggak mungkin melintasi petak H, makanya bisa bergerak ke atas 1, 2, 3 di sini. Kemudian ini akan menjadi angka 2 dan kemudian petak selanjutnya itu harus dua petak ya. Dua petak tersebut harus bisa menghasilkan angka 1 juga pada akhirnya. Tanpa melintasi petak H, nggak mungkin ke atas, nggak mungkin ke kiri atau ini bukan angka 1, makanya bisa ke kanan sekarang dan ini akan menjadi angka 1. Dan kemudian berhenti ke atas ini dan menjadi angka 0 di sini ya. Jadi kemungkinan untuk petak ini dia hanya bisa berhenti di sini, atau di sini. Jadi itu adalah seluruh kemungkinan untuk petak H pada lingkaran tersebut. Ini yang saya maksud sih kenapa saya tidak merasa senang ya, karena sangat case tricky banget nggak sih untuk strategi ini ya. Dan ya kita tapi lanjutkan aja coba dulu. Di sini sekarang kita coba mungkin dia nggak mungkin bisa 2, 3, 8, maka hanya bisa 4, 5, 6, 7 atau 4, 5, 6, 7 berarti ya. Kita nggak ada angka 9 di sudoku ini. Dan kalau ini 7 harusnya tadi nggak mungkin kan ya. Kalau ini 7 saya masih ingat dia akan bergerak 7 petak seperti ini. Kemudian ini akan menjadi angka 6 dan itu nggak mungkin. Jadi ini bukan 7 lagi. Kemudian ini adalah kalau 6 ini seingat saya masih bisa 4, 5 atau 6 ya. Kalau dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini akan menjadi, nggak, saya warnakan aja kali ya untuk pergerakannya. Ini saya warnakan merah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini akan menjadi 5. Kemudian dia bergerak 5 petak dan hanya bisa bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5 agar memenuhi seluruh peraturannya dan dia berhenti di sini. Jadi itu adalah kemungkinan pertama untuk lingkaran tersebut. Dia masih bisa berhenti di sini. Kalau dia 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan berhenti di sini. Kemudian dia bergerak 4 petak lanjutannya ya. Nggak mungkin ke bawah, makanya bisa ke kiri. 1, 2, 3, 4 dan berhenti di sini. Ini akan menjadi angka 3. Nggak mungkin bergerak ke bawah atau mengambil petak yang telah diambil oleh jalur. Nggak mungkin bergerak ke kiri atau akan melintasi, makanya bisa ke atas. 1, 2, 3 seperti ini. Dan ini akan menjadi 2 dan harus mencoba untuk berhenti pada petak H ya. Kalau kita bergerak ke kiri, ini akan menjadi 1 dan kemudian nggak ada satu petak dari petak tersebut yang akan berhenti pada petak H. Nggak mungkin mengambil sebuah lingkaran, makanya bisa bergerak ke atas dan ini akan menjadi angka 1. Jadi ini adalah kemungkinannya kalau ini adalah berisi angka 5 ya. Hanya ada satu kemungkinan. Jadi ini masih mungkin untuk petak H tersebut. Kalau ini 4, 1, 2, 3, 4 dan ini akan menjadi angka 3 nantinya. 3 di sini masih mungkin untuk bergerak ke bawah. 1, 2, 3 di sini. Dan ini akan menjadi angka 2 dan kemudian dia bisa bergerak ke kiri dan berhenti di sini. 2 dan 1. Jadi itu masih mungkin. Atau kemungkinan lainnya adalah dia bergerak ke kiri ya. 1, 2, 3 seperti ini dan menjadi angka 2. Jadi ini masih mungkin ya untuk terjadinya merah di sini, berhenti di sini. Kemudian petak selanjutnya harus 2 petak. Dia masih mungkin ke bawah 1, 2 seperti ini. Tapi nantinya kalau misalkan seperti ini nggak ada satu petak dari petak tersebut yang akan berhenti pada petak H. Kalau angka 1 pasti akan selalu langsung berhenti untuk pergerakan selanjutnya. Jadi ini bisa ke kiri, 1, 2 nggak mungkin. Oh, jadi ini nggak mungkin kali ya untuk 4 di sini. Oh enggak, tadi 4 masih bisa kalau berhenti pada petak K di sini ya. Cuman kalau dia bergerak ke kiri, nggak ada opsi yang mungkin. Karena 1 di sini nggak mungkin. Kalau ke kiri juga nggak mungkin. Karena ini nggak bisa berisi angka 1. Dan kalau ke atas, dia nggak bisa karena melintasi petak K. Jadi kalau 4 ternyata hanya ada satu kemungkinan, yaitu berhenti di sini. Harus sedikit berhati-hati juga dalam melakukan eliminasinya di sini. Oke, dan sekarang kita lihat untuk lingkaran ini. Lingkaran ini menariknya nggak bisa berisi angka 2 sih ya. Kalau dia berisi angka 2, kita harus bergerak 2 petak antara ke sini, dan petak selanjutnya itu harus satu petak agar berhenti pada petak H. Dan itu nggak bakal bisa, ke kiri juga nggak mungkin, ke kanan nggak mungkin, ke bawah juga nggak mungkin. Nggak ada satu petak dari pergerakan akhir dari lingkaran ini yang merupakan petak H ketika dari petak tersebut. Jadi ini nggak bisa 2 lagi. Dia harus 3 atau lebih. 3, 4, 5, 6 maksimal. Nggak 5 maksimal. Karena ke bawah maksimal 1, 2, 3, 4, 5 agar
tidak melintasi petak H, ke kiri hanya bisa maksimal 5 agar tidak mengambil petak yang telah diambil oleh jalur. Jadi hanya bisa 3, 4, 5 di sini. Oke, coba kita melakukan eliminasi ya di sini. Di sini saya warnakan warna kuning sekarang. Oke, kalau 5 dia masih mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dan berhenti di sini. Kalau 5 ke kiri mungkin nggak. 5 ke kiri hanya bisa seperti ini dan nggak ada 4 petak dari petak tersebut yang akan valid ya untuk jalur pergerakannya atas, kiri, bawah itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ini kalau 5 hanya bisa berhenti di sini sekarang. Ini masih mungkin untuk kuning. Kalau 4 sekarang 4 juga sama hanya bisa ke bawah atau ke kiri. 4, 3 dan 3 pergerakan selanjutnya nggak bisa ke kanan ke bawah, maka hanya bisa ke kiri 1, 2, 3. Jadi masih mungkin untuk berhenti di sini. Kalau misalkan itu 4, 3. Kalau 4, 3 ke kiri masih mungkin nggak di sini. 4, 3. Lalu pergerakannya nggak mungkin ke atas, nggak mungkin ke kiri. Kalau ke bawah dia akan mengambil lingkaran ini ya. Jadi itu nggak mungkin. Jadi kalau 4 dia hanya bisa tadi 4, 3, 2 di sini. Jadi itu adalah kemungkinannya. Kalau 3 sekarang, kalau 3 coba ke bawah dulu. 1, 2, 3 seperti ini. Dan akan 2 di sini. 2 petak ya. 2 petak. 1, 2. Dan petak selanjutnya itu harus berhenti pada petak K yang ortogonal. Itu nggak mungkin. 1, 2 itu masih mungkin ya bergerak ke bawah sepertinya dan berhenti. Jadi 3 masih mungkin nggak bisa kita eliminasi. Tapi kalau 2 ke kiri, 1, 2 seperti ini, nggak ada satu petak dari petak ini yang nantinya akan langsung berhenti pada petak H. Jadi itu nggak mungkin. Jadi 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita harus melihat 2 petak dari sini ya, yang belum opsinya. Kalau 2 ke atas, 1, 2 seperti ini masih mungkin agar berhenti. Kemudian dia bisa aja ke kanan juga dan berhenti di petak khas ini. Jadi itu masih ada kemungkinan seperti itu. 3, 2, 1 di sini ya. 3, 2, 1, 0, sorry. Jadi ini masih mungkin untuk berhenti pada kuning. Kalau dia bergerak ke kiri, oh nggak mungkin ya. Kalau bergerak ke kiri dia harus 1, 2 dan ini merupakan angka 1 dan itu nggak mungkin oleh Sudoku di sini. Kalau dia bergerak ke bawah juga nggak mungkin 1, 2 karena ini bukan angka 1. Jadi itu adalah semua kemungkinannya kalau ini adalah angka 3. Berhenti di sini atau berhenti di sini nantinya. Oke. Satu lingkaran lagi sekarang untuk pengecekannya. Ini bisa berisi angka apa? Dia maksimal berisi angka 6 lah ya. Karena kalau dia bergerak walaupun ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu maksimal 6. Ke atas maksimal 5, ke kiri maksimal 1 lah ya. Kalau ke kiri kita nggak bisa mengambil petak ini, ke bawah maksimal 2. Jadi ini hanya bisa, jadi nggak mungkin 0 sampai 1, jadi 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin 6 oleh Sudoku. Oke, di sini kita bisa melakukan eliminasi apa? Kalau 5, 5 harusnya nggak mungkin. Kalau 5 kita warnakan biru di sini. 5 ke kanan ini bakal 4 dan itu nggak mungkin. 5 ke atas 1, 2, 3, 4, 5 ini harus 4 dan nggak ada jaraknya 4 dari petak ini yang memenuhi seluruh peraturannya ya. Kiri bakal melintasi, ke kanan juga bakal terjadinya melintasi atau tumbang tindih. Jadi kalau 5 dia nggak mungkin lagi sekarang. 2, 3, 4 masih mungkin nggak di sini. Oke, 4 mungkin kita coba makan eliminasi dulu. Kalau 4 nggak bisa ke bawah atau ke kiri, kita coba kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Ini 3 petak lanjutannya ya. 3 petak ke bawah bakal melintasi, 3 petak ke kanan nggak mungkin, 3 petak ke atas, 1, 2, 3 bakal mengambil lingkaran. Jadi nggak bisa ke kanan. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4 di sini. Dan ini kuning ya sekarang. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Oh, ternyata ternyata nggak perlu ya untuk mengecek seluruh mengecek lingkaran ini sih ya. Saya hoki mendapatkan sebuah lingkaran yang ternyata hanya bisa berhenti pada petak H di sini sih. Soalnya sekarang semua lingkaran yang telah kita cek, dia bisa berhenti pada petak H lainnya, tapi nggak bisa berhenti pada petak H ini. Tadi kita tahu seluruh lingkaran akan berhenti pada petak H yang berbeda. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkaran ini memang berhenti nantinya pada petak ini nantinya. Oke, jadi kita bisa dapat logika seperti itu. Kalau ini 2, harusnya nggak mungkin nggak sih? Karena untuk jaraknya 2 ke sini itu terlalu sedikit ya. Se
Kalau dia 2, kita hanya bisa mendapatkan jaraknya 3 saja untuk pergerakannya. Dan itu nggak bakal pernah bisa mencapai H di sini. Bagaimanapun kita mencobanya. 210 itu nggak bakal pernah bisa mencapai. Walaupun sedekat mungkin hanya bisa mencapai petak ini nantinya. Nggak ada 210 yang mungkin untuk pergerakannya. Jadi dia nggak bisa berisi angka 2 lagi. Jadi kalau 3 atau 4 tadi ya. Kalau 4 tadi dia nggak bisa ke kanan. Kalau 4 ke atas, coba kita cek. 1, 2, 3, 4. Lalu ini akan menjadi angka 3. Dan pergerakan selanjutnya itu harus 3 petak. Nggak mungkin ke kiri, ke atas. Kalau ke kanan bakal berhenti 2 di sini. Dan ini bukan angka 2. Jadi ternyata 4 nggak bakal pernah bisa ya. Maka harus 3 petak di sini. Dan 3 petak tersebut harus kita coba untuk dapatkan agar berhenti pada petak H di sini ya menariknya. Oke. Ini lumayan menarik sekarang ya untuk puzzle-nya. Jadi kalau misalkan dia masih mungkin untuk bergerak ke kanan kayaknya. 3, 2, dan juga langsung bergerak ke atas ya. 1, 2 seperti ini dan berhenti. Dan ini akan menjadi angka 1 nantinya. Jadi kalau ke kanan itu masih mungkin. Ada cara lain nggak kalau misalkan 3, 3, 2 seperti ini? Nggak bisa lah ya. Kalau bergerak ke bawah itu kan pasti terlalu jauh nantinya untuk petak H. Kalau bergerak kanan ini bukan angka 1. Jadi kalau 3, 2 dia harus segera langsung bergerak ke atas dan itu akan menjadi angka 1 sekarang. Kalau bergerak ke atas sekarang kemungkinan terakhir 1, 2, 3 mungkin ke bawah atau ke kiri untuk kalau dia yang ketiga. Ini akan 2 kemudian supaya bisa dekat ya. Mendekati petak H dia bisa 1, 2 seperti ini dan menjadi angka 1 tapi itu juga terlalu sedikit. Nggak ada pergerakannya agar bisa mencapai dan berhenti pada petak H. Jadi ternyata hanya ada satu kemungkinan ya untuk lingkaran ini agar berhenti pada petak H. Yaitu dengan jarak seperti ini, 2, dan kemudian bergerak ke atas dan mencapai petak H. Oke, kita dapat progres di sini ya sekarang. Oke, kita bisa mendapatkan logika seperti ini. Dan sekarang, apakah ini membantu untuk melakukan eliminasi di lingkaran-lingkaran lainnya di sini ya? Karena hmm, untuk ini hanya bisa dicapai dengan kuning atau merah ya. Menariknya. Ini hanya bisa dicapai oleh kuning, merah, orange. Masalahnya ada kemungkinan dia bisa berisi angka orange ya, menariknya. Kayaknya dengan kita mendapatkan sebuah petak di sini, itu akan membantu untuk melakukan eliminasi petak lainnya di sini ya, untuk lingkaran tersebut. Karena kayak di sini hanya ada dua kemungkinan ya, orange atau hijau, sini kuning atau merah. Kalau ini misalkan kuning itu akan membantu, ini bukan kuning lagi, kalau ini merah juga sama. Oke. Tapi harusnya dengan 3, 2, 1 di sini itu membantu nggak sih untuk melakukan eliminasi beberapa petak-petak lanjutannya di sini ya. Kayak, saya tadi lupa lagi ya, gimana caranya untuk pergerakan-pergerakan di sini. Kalau misalkan orange di sini, tadi orange di sini nggak bakal pernah bisa mencapai petak ini lagi nggak sih untuk pergerakannya? Karena kan tadi kalau 4, untuk mencapai petak ini harus 4, 3 ke atas ya. 1, 2, 3 seperti ini kan ya. Dan itu nggak mungkin lagi sekarang. Jadi kalau dia 4, dia hanya bisa ke sini. Dan kalau 5, dia hanya bisa ke sini. Jadi ini nggak mungkin orange lagi sekarang. Maka dia hanya bisa ungu sekarang ya. Dan kalau ungu dicapai dengan mencapai 3 dan 2 seperti ini. Tadi kan yang bergerak ke bawah itu, nggak ding, kita masih belum tahu. Dia tadi masih bisa 2-1-0 ya, atau 3-2 di sini. Tapi yang pasti, itu pasti akan selalu mencapai petak ini nantinya untuk petak ungu tersebut. Dan angka di sini, antara dia 2-1-0, atau 2-1-0, atau 3 dan 2 langsung sekaligus ya. Maka angka di sini adalah 0 atau 2 sekarang. Tapi pergerakannya sudah pasti bergerak ke bawah seperti ini. Nice, kita dapat progres di sini ya. Sekarang merah di sini pasti akan extend. Kita coba melakukan extend dulu kali ya. 1, 2, 3, 4 minimal mengambil petak ini untuk pergerakan pertamanya. Lalu kalau dia 5 harusnya sekarang udah nggak mungkin nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5 dan kemudian ini akan menjadi 4 ya. Pergerakan selanjutnya adalah 4. Tapi nggak mungkin ke bawah atau ke kiri lagi sekarang atau mengambil petak biru. Jadi ini bukan 5 lagi. Antara dia mengambil 4 petak atau mengambil 6 petak.
Dan harusnya, iya, apapun pergerakan lanjutannya, itu pasti akan selalu berhenti pada merah di sini nggak sih? Iya nggak sih? Untuk merah di sini. Karena, coba ya, kita cek tadi. Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nggak deng? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan kemudian bergerak ke merah di sini. Itu masih oke. Kalau dia 4, 1, 2, 3, 4, kemudian dia akan menjadi 3, kemudian bergerak ke bawah, 1, 2, 3, 2 di sini, dan kemudian berhenti di sini. Jadi, kayaknya kemungkinannya hanya bisa di dua petak ini ya. Tadi kalau mencapai petak ini, kayaknya itu dicapai dengan mendapatkan 4, 3, eh ya 4, ya ada 5 lah pokoknya tadi dengan mendapatkan petak merah ini ya. Karena sekarang sudah dihalangi oleh biru di sini, ini nggak bakal pernah bisa mencapai nantinya petak ini lagi. Atau enggak dia bakal mengambil mengambil cara-cara yang tidak kita cek tadi. Jadi ini nggak bakal pernah mengambil petak ini lagi. Oke, jadi sekarang kita punya posisi seperti ini berarti ya. Oke, berarti ini kuning, merah, orange. Ini kuning, merah. Tapi ini juga bukan ungu lagi ya. Ungu sudah pasti berhenti di sini sekarang. Jadi ini adalah kuning atau hijau. Oke. Um, 4, 3, 2. 6, 5, 4 ya. Kita bisa melakukan eliminasi nggak kalau di sini itu bisa berisi angka apa ya? Kalau dia, tadi balik lagi sih ya, dia kalau misalkan 3, dia bisa aja ke kiri, 3, 2, 1, 0, itu masih mungkin. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah mungkin, jadi kalau ke bawah dia masih bisa berhenti di sini, atau mungkin berhenti di sini ya, itu masih ada beberapa opsi juga. Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Ini ada logika yang bisa saya visualisasikan ya. Kalau misalkan nih, petak ini mengambil berhenti pada petaka di sini, itu nggak bakal pernah bisa nggak sih? Karena untuk mencapai petaka di sini, itu harus dicapai dengan bergerak ke bawah minimal mengambil petak ini ya. Tapi kalau kita lihat bagaimanapun dia nantinya bergerak, itu akan membuat sebuah tembok yang nantinya akan menghalangi petak merah agar dia bisa berhenti pada petak K. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Kalau kita visualisasikan ya bagaimanapun kita nanti bergerak, tadi saya agak lupa gimana cara kita bisa mencapai petak K di sini, tapi itu pasti nggak bakal pernah bisa. Dia akan selalu em, menghalangi petaka di sini supaya dia bisa keluar agar berhenti pada petaka di area ini nantinya. Jadi itu nggak bakal pernah bisa. Coba saya mau double check tapi nggak ada cara lain kan ya untuk terhubung. Ya dan itu pasti akan langsung bergerak ke bawah kan ya tadi untuk terhubung ke sini. Nggak tadi saya agak lupa apakah bisa bergerak ke kiri atau enggak ya. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak sih kalau bergerak ke kiri. Jadi dengan menghubungkan ke sini yang saya ingat 5 4 sih ya. Itu adalah salah satu kemungkinannya. Dan kalau 4 4, 3, 2 itu berhenti di sini kan ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin. Kalau 4, 1, 2, 3, 4, 3 petak di sini itu nggak mungkin lagi. 3, 1, 2, 3, ya itu tadi berhenti di sini. Ini 3, 4, 5 itu akan berhenti pada petak H yang berbeda. Kalau 5 dia akan berhenti di sini, kalau 4 akan berhenti di sini, dan kalau 3 akan berhenti di sini. Dan kalau dia 5 dia hanya bisa seperti ini, dan itu akan menghalangi petak merah untuk terhubung ke petak H yang lainnya. Jadi itu nggak bisa 5 lagi sekarang. Oke, dan ini bukan kuning lagi sekarang. Jadi kuning antara berhenti di sini atau kuning berhenti di sini. Dan kita tersisa, um, mereka tersisa dua kemungkinan ya untuk setiap petak H di sini. Jadi kalau misalkan kita bisa mendapatkan sebuah informasi petak H tersebut berhenti oleh lingkaran apa, harusnya itu langsung menyelesaikan seluruh lingkaran di sini ya. Karena kalau misalkan ini hijau, ini bukan hijau lagi dan menjadi orange, dan ini bukan orange lagi menjadi merah, dan ini bukan merah lagi dan menjadi kuning.
Jadi dengan satu lagi informasi yang kita dapatkan, itu bakal menyelesaikan seluruh posisi lingkaran di sini. Oke, tapi gimana cara kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Um, Gimana caranya? Kalau 3, 2, 1. Mungkin mungkin dibantu dengan sudoku kali ya di sini. Ada nggak sih sudoku yang akan membantu kita untuk menyelesaikan puzzle-nya? Oh, atau tunggu, ini ada sesuatu yang aneh deh. Hmm. Kalau misalkan, iya kayak petak ini itu lumayan aneh deh kalau menurut saya di sini. Karena 4, 3, 2, merah di sini bisa berhenti 1, 2, 3, 4, 3. Kemudian petak selanjutnya adalah 3, 1, 2, 3. Tunggu, tunggu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Kemudian dia bergerak dua petak ya, 1, 2 seperti ini. Kalau dia 4, dia harus 3. Kemudian harus bergerak 1, 2, 3. Dan kemudian ini akan menjadi 2. Dan kemudian pergerakan selanjutnya adalah 1, 2 seperti ini dan berhenti di sini. Jadi kalau dia 4, dia hanya bisa berhenti di sini. Oke. Kalau dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pergerakan selanjutnya adalah 5. Dan itu akan berhenti 1, 2, 3, 4, 5. Dan berhenti di sini. Jadi kalau 6 akan berhenti di sini. Kalau 4 akan berhenti di sini. Kalau 6 akan berhenti di sini. Tapi untuk kuning di sini, itu aneh nggak sih? Atau mungkin nggak kali ya? Kalau kalau 6 akan berhenti di sini, kalau 4 akan berhenti di sini. Coba coba coba. Saya mau cek dulu. Kalau 4 ini akan berhenti di sini, kalau 6 akan berhenti di sini kan ya. Tapi kalau misalkan kuning di sini adalah angka 4, itu nggak mungkin nggak sih? Iya nggak sih? Kalau misalkan ini adalah 4 sekarang, dia nggak mungkin ke kiri kan ya tadi. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Dan ini akan menjadi 3. Jadi dia harus ke bawah. 1, 2, 3, 4. Dan itu akan langsung berhenti pada sini. Kuning di sini. Kalau ini 4, ini akan berhenti di sini nantinya. Tapi kalau ini 4, ini akan membuat lingkaran sini dan lingkaran sini menjadi 6 dan berhenti pada petak H yang sama. Hah. Atau mungkin cara lainnya untuk melihatnya adalah kalau ini 4 itu mengeliminasi angka 4 di sini. Kalau misalkan ini 6 itu akan berhenti di sini dan lingkaran di sini nggak mungkin berhenti di sini lagi sekarang. Kalau dia 4 dia hanya bisa berhenti di sini dan kalau 3 dia hanya bisa berhenti di sini. Jadi ternyata apapun kemungkinannya dia nggak bakal pernah bisa mencapai kuning lagi di sini untuk lingkaran di sini kan ya. Saya mau double check. Tapi ya kalau 3 dia hanya bisa berhenti di sini, kalau 4 dia hanya bisa berhenti di sini. Wow. Oke, ini eliminasinya lumayan lumayan menarik banget ya untuk puzzle ini. Saya lumayan suka dengan deduksi tersebut, lumayan menarik. Oke, jadi sekarang ini hanya bisa 3 sekarang agar berhenti di petaka ini dan itu harusnya menyelesaikan semua kemungkinannya sekarang ya. Jadi untuk 3 hanya bisa 1, 2, 3 sekarang. Kemudian akan menjadi yang kedua sekarang di sini. Kemudian dia hanya bisa bergerak 1, 2 seperti ini agar nantinya bisa berhenti satu petak dan berhenti pada petak H. Nice. Kalau ini kuning, ini merah, berarti ini bukan merah lagi sekarang dan menjadi orange. Dan ini bukan orange lagi untuk berhentinya, maka ini merupakan pemberhentian untuk hijau kita. Dan hijau hanya bisa bergerak ke bawah seperti ini. Kita nggak tahu apakah dia akan 3
2 atau 2, 1, 0, tapi yang pasti ini bakal ada 0 atau 2 nantinya untuk di petak tersebut. Ini menjadi 0, 2 pair. Nice. Oke, tapi 3 di sini ternyata membantu sih. 3 menyelesaikan 2 dan 3 kita oleh Sudoku, dan 3 merupakan 3, 2, kemudian 2, 1, 0 untuk di ungu di sini. Oke, nice. Jadi kalau dia berhenti di sini, dia harus 6 ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini akan menjadi 5 dan gerak ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 untuk dia berhenti pada petak H dan ini menjadi angka 4. Dan untuk mencapai H di sini dia hanya bisa bergerak 5 petak ke kanan di sini. Oke, dan ya ini kalau menurut saya ada logika yang lumayan menarik banget untuk penyelesaian dari lingkaran di sini. Luar biasa sekali. Oke, dan kita coba selesaikan untuk sudokunya di sini ya sekarang. Ini juga menjadi 4 untuk akhir pergerakannya. Oke, dan juga ternyata Sudoku di sini yang saya baca ya oleh beberapa komentar orang-orang di sini itu ternyata agak sedikit tricky ya untuk menyelesaikannya. Jadi nanti kita akan lihat lah bagaimana tingkat kesulitan dalam menyelesaikan Sudokunya. Oke, em, dimulai di mana tapi di sini ya. Untuk angka 0 mungkin 0 nggak terlalu menarik ya untuk Sudoku. 0 di box ini tersisa 2 tempat saja untuk Sudokunya. 0, dia nggak masih banyak lagi. Kalau satu mungkin satu di box ini dia hanya bisa di 2 tempat. Satu di box ini bisa kita tempatkan, nggak mungkin di kedua kolom ini atau di barisnya, makanya bisa di sini. Satu di baris ini juga sama, hanya bisa di sini sekarang. Satu di box ini di 2 tempat. Satu di box ini 3 tempat, masih belum terlalu menarik. Kita lihat angka lain dulu, mungkin angka 2 sekarang. Angka 2 di 2 tempat sekarang ya, dan ini menjadi 1, 2 pair. Salah satunya harus berisi angka 1, satunya lagi harus berisi angka 2. 2 oleh Sudoku harus di sini di boxnya, 2 oleh Sudoku hanya bisa di 2 tempat ini, dan itu mengeliminasi angka 2 yang berada pada barisnya. Jadi 2 hanya bisa di sini juga sekarang, di boxnya. 2 di box ini juga sama, di 2 tempat, masih belum terlalu menarik. Kayaknya 2 di sini harus diselesaikan dengan angka lain ya, untuk menyelesaikan angka tersebut. Oke, 3 sekarang mungkin. 3 oleh Sudoku di 2 tempat ini, 3 oleh Sudoku di box ini di 2 tempat juga. 3 di sini, masih belum terlalu menarik. 3, oke kita lihat angka 4 dulu mungkin sekarang. Angka 4 hanya bisa di 2 tempat di sini. 4 oleh Sudoku, ada lagi nggak yang menarik? 4 di atas hanya bisa di 3 tempat, 4 di sini. Nggak terlalu menarik juga, kita coba angka 5. Angka 5 bisa kita tempatkan di box ini, hanya bisa 1 tempat. 5 di atas hanya bisa di 2 tempat sekarang. Lalu 5 cukup menarik di box ini hanya bisa di 2 tempat. Kalau klasik Sudoku saya sarankan untuk menggunakan dua tempat ya untuk pencil marknya. Corner pencil marknya itu hanya bisa di 2 tempat saja. Karena kalau misalkan ini tidak bisa berisi angka 5 lagi, kita langsung tahu ini merupakan angka 5. Oke, 5 tapi nggak terlalu menarik lagi ya untuk sisanya kayaknya di sini. 6 mungkin. 6 oleh Sudoku di box ini hanya bisa 2 tempat. 6, 6 bisa kita tempatkan ya di box ini oleh Sudoku saja. 6 sini juga bisa kita tempatkan dan itu mengeliminasi angka 6 sini. Dan ini membantukan ya tadi. 6 sekarang hanya bisa di sini di boxnya. 6 harusnya nggak terlalu banyak lagi ya angka 6. 6 di dua petak ini dan 6 di box ini juga hanya bisa di dua tempat di sini. Salah satu petak ini harus posisi angka 1, satunya lagi harus angka 6. Jadi ini merupakan 1 6 pair dan mengambil posisi angka 2 ya. Sekarang 2 di boxnya hanya bisa di sini. Lalu kita mulai untuk melihat angka 7. 7 di box ini 7 sisanya masih belum terlalu menarik tapi ya mungkin angka 8. Kenapa ada angka 8 diberikan di sini? Hanya bisa di 3 tempat di box ini masih belum terlalu menarik. Oke, kita berarti sudah mempencil mark banyak hal ya. Tapi ini harusnya membantu kita dalam mempencil mark lebih lanjut sih ya. Harusnya dengan penempatan angka-angka yang telah kita dapatkan di sini. Cuman mungkin kita lihat dulu, kita pencil mark aja kali ya. Box ini tersisa 3, 0, dan juga 8 yang belum muncul. Tapi sayangnya masih belum banyak eliminasi yang bisa kita lakukan di situ. Ini nekat pairs, hidden pairs 0, 082 mengeliminasi kolomnya, mengeliminasi dua petak ini. Nggak mungkin 0, nggak mungkin 1, nggak mungkin 2, bisa aja 3.
nggak mungkin 4 di boxnya, 5, 6, nggak mungkin, bisa aja 7, tapi nggak mungkin 8. Jadi ini merupakan 37 pair ya. Ini naked single sih ya. Ini melihat semua angka kecuali angka 3. Nggak mungkin 0, 1, 2, bisa aja 3, nggak mungkin 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi yang bisa 3 sekarang. Ini juga naked single sekarang, nggak mungkin angka-angka semuanya. Tadi hanya bisa 3 atau 7, tapi nggak mungkin 3 lagi, makanya bisa 7 sekarang. Nice. Oke, ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Jadi tersisa 0, 2, dan 8 ya yang belum muncul. Eh, ini nggak mungkin 3 lagi, maka 3 di boxnya yang bisa di sini, dan tersisa 0, 2, 8 di barisnya. Oke, ini nggak mungkin 2, ini juga nggak mungkin 3, 3 di boxnya bisa ditempatkan. Sekarang 0, 8 pair ya, berarti itu mengeliminasi 0 di kolomnya, hanya bisa di sini, dan tersisa 4, 7, dan bukan 9, nggak ada angka 9 di Sudoku ini. 4, 7, dan 3. Oh, 3 di kolom ini di mana? Ya, 3 di sini mengeliminasi 3 di boxnya, jadi 3 di box ini hanya bisa di sini sekarang. Bukan 3 lagi. Kenapa ada angka 5 di sini? 5 oleh Sudoku, yap, hanya bisa di sini di boxnya. Nice. Berarti sekarang 5 di box ini hanya bisa di sini. Membuat angka 5 di box ini di dua tempat, tapi 5 di box ini sekarang bisa ditempatkan, mengeliminasi 5 di boxnya di sini. Berarti tersisa 4, 7, dan 3 yang belum muncul. Ini kolomnya masih butuh angka 4, berarti ini bukan 4 lagi sekarang. Oke, 5 mengeliminasi 5 di samping, 5 hanya bisa di sini. Kemudian mungkin kita coba benchmarking dulu, 0, 4, dan 7 yang belum muncul di boxnya. Ini bukan 7 lagi sekarang. Ada lagi nggak deduksinya? Di mana angka 8 di baris ini, sekarang hanya bisa di sini, 8 di box ini juga sama. Di kolom ini kita masih butuh angka 7, 6, 8, dan 4 ya, yang belum ada di sini. Ini nggak mungkin 6, ini nggak mungkin 4 sekarang. Kita delete dulu untuk pencil mark dua petak ini, ganti dengan corner pencil mark, dengan middle pencil mark. 7 mengeliminasi 37 di samping. Ini berarti di barisnya masih butuh 4 dan 8 ya. Oke, 2, 8 membuat ini menjadi 0, menyelesaikan boxnya, 8, 2, 8, 0 selesai, 8 nggak mungkin di sini. Kayaknya saya hoki ya menemukan logika naked single di dua petak ini. Jadi bisa menyelesaikan dengan cukup lancar di sini. 4 dan 8 di dua petak ini. Ini saya melatih klasik Sudoku juga dengan bermain puzzle ini. Kolom ini kita masih butuh angka 0, 1, 2, 3, 4 ya berarti. Dan ini bukan 4 lagi sekarang. Di box ini berarti kita masih butuh 0 dan 7 ya yang belum muncul. Yang harus diselesaikan dari samping dulu deh, di area samping sini. Kemudian 48, 48 pair. Itu mengeliminasi 4 dan 8 di kolomnya. Ini bukan 4 lagi. Mungkin petak ini. 0, 1, nggak mungkin 2, 3, 4, nggak mungkin ada 4, 8 pair. 5, 6, 7 masih mungkin ya. 7, tapi nggak mungkin 8 karena sudah ada 4, 8 pair. Oke. Ini nggak mungkin 8 lagi. Dan tersisa 1, 4, 6 ya di barisnya. Di mana angka 1 berarti sekarang di baris ini. Nggak mungkin sini lagi, harus di sini menyelesaikan 1, 6. 8, 4, 6 selesai. 8 selesai. Baris ini butuh angka 4. Menyelesaikan 4, 8. 0, 7 di kolom ini mungkin masih belum. 0, 1, 7 ya yang belum muncul di box ini. Ini gimana cara nyelesainnya? 4, oh 4 ya. Ya 4 di sini, 4 di sini. Nggak masih dua petak ini, maka 4 hanya bisa di sini. Oke, menyelesaikan 4, 7, 7, 0, 0, 2, 0, 2, 1. Kolom ini masih butuh 7. Ini 0, ini 1. Dan yang terakhir adalah 0 dan 7. Puzzle-nya salah ya di sini. Apa saya belum Oh, saya naruh angka 9 di sini, padahal ini harusnya angka 0 ya. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Herugal Sudoku. Dan mungkin opini saya untuk puzzle ini adalah case checking yang perlu kita lakukan itu sedikit terlalu banyak ya untuk jumlahnya di puzzle ini. Mungkin saya bakal lebih enjoy lagi untuk bermain puzzle-nya kalau misalkan jumlah tersebut sedikit berkurang. Tapi kalau menurut saya setelah itu ada banyak banget logika-logika yang cukup menarik yang ditimbulkan oleh Oripi di puzzle ini.
bagaimana sebuah petaka itu hanya bisa dicapai oleh sebuah lingkaran, dan juga logika atau interaksi yang cukup menarik oleh lingkaran kuning dan lingkaran merah di puzzle ini. Dan puzzle-nya kalau menurut saya sangat keren banget, dan overall saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle-puzzle yang ada di series ini. Mengganti suasana ya, dengan bermain genre-genre baru dan melihat ide-ide hybrid yang kreatif banget oleh Oripi di series ini. So, thank you very much for Oripi for this beautiful collection of puzzles, and for letting me solve it on my channel as well. Dan semoga kalian juga enjoy untuk series Ouch di channel saya ini. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.